Aku Bukan Untukmu, Chapter 7, Permulaan yang Bagus. Dion memang tidak pernah absen menjahili Sena. Setiap kali dulu Reno mengajaknya ke rumah Dion, entah itu memberitahu letak ruangan yang salah di rumah Dion yang sangat besar, atau bicara tidak jelas tentang Sena pada Reno, yang seringkali membuat Sena kesal dengan tingkah pria itu, meskipun Sena tahu kalau Dion hanya bercanda. Dion pun tertawa melihat ekspresi menggemaskan Sena. Ingin rasanya ia mengecup bibir itu, namun Dion hanya bisa menahan keinginannya. Sungguh beresiko kalau sampai Dion nekat melakukannya. Bisa-bisa telapak tangan Sena mendarat di pipinya dan lebih buruknya lagi, Sena tak ingin lagi mengenalnya. Ah, sudahlah Dion, enyahkan pikiran mesummu itu, gumamnya dalam hati. Kau cukup pintar juga, bisa tahu apa yang aku maksud Sena, katanya sambil terkekeh. Iya, memangnya apalagi selain rindu menjahiliku? Kau kan sangat senang menjahiliku. Semua orang juga tahu kalau yang membuat senang yang selalu dirindukan, bukan? Timpal Sena. Ya, kau benar. Tapi selain rindu menjahilimu, tentu saja aku juga benar merindukanmu. Lagi-lagi Sena terkekeh sambil menggelengkan wajahnya. Sudahlah, aku tidak ingin mendengarnya lagi, Dion. Sepertinya aku harus segera pulang. Aku masih banyak pekerjaan. Baiklah. Ya sudah, aku mau ke kasir, kata Sena seraya tersenyum pada Dion. Tunggu sebentar. Sena yang hendak pergi kembali menoleh pada pria itu. Ya, kenapa? Kapan kau ada waktu? Aku ingin mengajakmu pergi, tanya Dion. Pergi? Pergi kemana? Sena sedikit mengerutkan keningnya. Ya, sekedar makan atau jalan-jalan melepas penat saja, jawabnya. Kau mau kan? Aku mengerti, kau pasti butuh suasana baru supaya otakmu tidak jenuh. Makanya, aku ingin mengajakmu. Dion perlahan mencoba menunjukkan perhatiannya terhadap Sena. Oh, kau sudah perhatian sekali, Tuan Dion. Sena terkekeh. Ya, kau benar. Aku memang butuh suasana baru untuk menyegarkan otakku. Mungkin lusa aku baru ada waktu, katanya. Baiklah, lusa aku akan menghubungimu lagi. Semoga saja jadwalnya tidak mundur, harap Dion. Ya, semoga saja. Kedua sudut bibirnya terangkat, membentuk sebuah senyuman tipis di wajah cantiknya. Ya sudah, ayo kita ke kasir, ajak Dion. Sena pun mengangguk lalu berjalan beriringan dengan pria itu menuju antrian ke meja kasir, sambil menenteng keranjang belanjanya. Sebuah permulaan yang bagus, batin Dion sambil tersenyum memandangi Sena yang berjalan di depannya. Aku pasti bisa mendapatkan hati Sena. Aku akan buat dia jatuh cinta padaku, seperti dia jatuh cinta pada anak menyebalkan itu. Lihat saja, bukan Dion namanya, kalau menaklukkan satu wanita saja tidak bisa. Gumamnya dalam hati dengan begitu. Ya, hati-hati, balas Dion mengangguk sambil tersenyum. Sena mengangguk lalu pergi dari sana. Dion terus memandangi punggung Sena yang semakin menjauh, dan saking terpakunya, ia sampai lupa kalau saat ini dirinya sedang berada dalam antrian paling depan. Hingga kesadarannya pun kembali setelah kasir menegurnya. Permisi tuan, maaf belanjaannya. Ah, ini, Dion langsung memberikan minuman dingin yang dibawanya pada kasir. Sementara di tempat lain, Reno yang merasa bosan di rumah Dion memutuskan untuk pulang. Bi, saya pamit pulang, terima kasih sarapannya, katanya sambil menaruh piring kotor bekas ia sarapan di wastafel. Iya nah Reno, hati-hati di jalan, balas Bimarni. Reno mengangguk lalu pergi dari hadapan Bimarni. Ia bergegas menaiki sepeda motornya meninggalkan pelataran rumah Dion. Di perjalanan, Reno kembali teringat dengan saran Dion yang memintanya untuk kembali mencoba mencari lowongan pekerjaan. Sepertinya, aku memang harus segera mencari pekerjaan, batinnya. Menyadari hal tersebut, Reno pun tidak langsung memacu kendaraannya menuju ke jalan pulang. Ia terlebih dahulu menyusuri jalan kawasan industri untuk mencari lowongan pekerjaan. Setelah ia pikir-pikir, yang dikatakan Dion ada benarnya juga. Mungkin keluarganya akan kembali harmonis setelah ia bekerja dan memiliki uang. Ia bisa dengan mudah membuat kedua orang tuanya kembali akur. Setidaknya, Reno mencoba menanamkan pikiran positif, supaya ia bisa mengesampingkan egonya yang malas jika harus kembali berurusan dengan orang-orang yang bermuka dua. Reno tahu, kalau di setiap perusahaan pasti akan ada orang-orang seperti itu. Dia sungguh akan menjadi seorang pengecut jika ia tak mau maju hanya karena manusia-manusia semacam itu. Dan setelah melewati beberapa pabrik, Reno pun menemukan sebuah pabrik dengan spanduk lowongan kerja yang terpasang di pintu gerbang pabrik tersebut.
Reno bergegas memarkirkan motornya di samping pintu gerbang. Kebetulan, pintu gerbang itu sedikit terbuka. Reno berjalan ke sana untuk menanyakan perihal lowongan kerja yang terpasang kepada security yang berjaga. Reno mengintip dari celah yang terbuka itu dan ia melihat dua orang security yang sedang berbincang tak jauh dari pintu gerbang. Pria berkulit sawo matang itu pun mengetuk pintu gerbang berwarna putih tersebut. "Permisi." Kedua security itu menoleh ke asal suara, dan mereka melihat Reno yang berdiri di sela pintu gerbang yang terbuka. Mereka pun menghampiri Reno. "Iya, ada yang bisa dibantu?" tanya salah satu security dengan ramah. "Maaf Pak, saya melihat ada spanduk lowongan kerja. Apa lowongan yang tertera di sana masih tersedia?" tanya Reno. "Iya, masih tersedia. Kalau mau mengajukan lamaran kerja, langsung saja bawa CV-nya," ujar security itu. "Oh, baik Pak. Saya akan kembali membawa CV-nya. Terima kasih, permisi," ucap Reno dengan melemparkan senyuman ramah pada security itu. "Iya, sama-sama." Reno langsung pergi dan kembali menaiki sepeda motornya. Ia lalu memacu kendaraannya sedikit cepat. Reno tak ingin menyia-nyiakan waktu sebelum suasana hatinya kembali berubah. Ya, ia menyadari kalau suasana hatinya terkadang mudah sekali berubah. Jadi sebelum suasana hatinya berubah, Reno harus buru-buru mengerjakan niat baiknya. Tak butuh waktu lama untuk Reno sampai di rumah. Dengan langkah cepat, Reno berjalan memasuki rumah dan ia langsung ditegur oleh Anita yang sedang merapikan belanjaannya. "Kau habis dari mana?" "Dari rumah Dion," jawabnya singkat sambil terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun pada ibunya itu. Karena ia masih kesal pada Anita yang sama egoisnya dengan Herlan. Anita hanya bisa menghela napasnya, mendapat sikap dingin dari putra sulungnya itu. "Mama mengerti kekesalanmu pada Mama, tapi Mama juga bingung harus bagaimana lagi menegur dan mengingatkan papamu yang semakin hari semakin malas, lupa akan tanggung jawabnya," Anita membatin. Sebagai seorang istri, tentu Anita mengharapkan suami yang bertanggung jawab atas dirinya dan juga kedua putranya. Ia berharap Herlan bisa berubah dan kembali seperti dulu, menjadi suami yang sayang dan bertanggung jawab. Sebisa mungkin Anita ingin mempertahankan rumah tangganya. Ia tak ingin hanya karena masalah finansial dan tanggung jawab, rumah tangganya harus kandas. Ia tak ingin kedua putranya menjadi korban atas perceraian. Bertahan memang bukanlah hal yang mudah bagi Anita, tapi demi kedua putranya, ia harus bisa menghadapi segala guncangan prahara yang menghantam bahtera rumah tangganya.